Teman-teman, Berham bingung sekali karena belum menentukan pilihan puisi mana yang akan digunakan dalam lomba pembacaan puisi bulan Juli. Pilihan Mama, pilihan teman-teman, atau pilihan Berham sendiri. Semuanya kelihatan bagus. Kita belajar hal penting untuk tidak selalu percaya pendapat orang banyak, sebaliknya bertindak berdasarkan data atau kebenaran. Sebagaimana kita renungkan, bagaimana Pilatus ingin memuaskan maksud jahat orang Yahudi dengan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Apakah rakyat bisa memilih yang terbaik? Akankah masyarakat menyanjung untuk menjerumuskan seorang penjahat? Ataukah mereka memberikan semangat dan memulihkan seseorang pada maksud Allah? Oh, Berham tidak mau terjebak, mau memilih berdasarkan kebenaran. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami menghampiri tata Tuhan untuk bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Kau mengampuni dan melayakkan kami dan menolong kami, supaya kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu sebenarnya dampak apakah yang bisa ditimbulkan oleh rasa benci? Ada yang tahu? Kebencian itu bisa membuat kita saling bermusuhan, Pak. Betul. Ada lagi? Kebencian itu bisa membuat kita saling membunuh. Betul. Apakah ada lagi? Kebencian itu kalau kita simpan di dalam hati, kita bisa jadi tidak tenang, Pak. Betul. Betul adik-adik. Semua yang sudah dikatakan tadi betul. Tetapi apakah kalian tahu bahwa kebencian itu bisa membuat pengadilan yang seharusnya menyatakan keadilan justru menjadi tempat untuk menyatakan ketidakadilan. Pengadilan menjadi tempat yang paling tidak adil. Padahal seharusnya disitulah tempat yang paling adil. Di pengadilan yang didasari oleh kebencian, maka yang benar menjadi salah. Yang salah justru diterima bahkan dianggap sebagai pahlawan. Pak, itu bisa terjadi tak, Pak? Adik-adik, apakah kalian masih ingat ketika Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang Yahudi untuk menghadap Pontius Pilatus? Tentu kalian ingat. Apakah maksud dari orang-orang Yahudi itu membawa Tuhan Yesus menghadap Pontius Pilatus? Karena orang-orang Yahudi itu mau bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Memang orang-orang Yahudi itu membawa ke tempat pengadilan yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Tapi mereka tidak mau mencari keadilan. Mereka hanya mau keinginan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus bisa terlaksana. Dan mereka mau Pontius Pilatus sungguh-sungguh menjatuhkan hukuman mati itu. Kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun orang-orang Yahudi itu membuat mereka menggerakkan begitu banyak orang sehingga mereka mampu mendesak Pontius Pilatus, sehingga Pontius Pilatus waktu itu hanya bisa menyenangkan hati mereka. Dan untuk menyenangkan hati mereka itulah Pontius Pilatus akhirnya menuruti keinginan orang banyak itu untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Tuhan Yesus. Kebencian bisa membuat penguasa menjadi tidak berdaya dan akhirnya berpihak kepada
ketidakadilan. Adik-adik, apakah kalian tahu siapakah Barabas itu? Barabas adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang pengacau. Dia adalah seorang perampok. Dia adalah seorang pembunuh. Orang yang seperti inilah yang justru diinginkan oleh orang-orang Yahudi untuk dilepaskan. Mereka tidak mau memilih Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh rendah hati, yang sungguh-sungguh hidup tulus, dan sungguh-sungguh melayani Allah. Adik-adik, orang-orang Yahudi dulu menuduh Tuhan Yesus sebagai pengacau, sebagai perampok, sebagai pembunuh. Sekarang mereka benar-benar memilih seorang perampok, memilih seorang pembunuh, memilih seorang pengacau. Itulah keanehan, karena kebencian, adik-adik. Nah, Barabas ketika dibebaskan dari penjara, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia hanya bingung aja, kenapa kok tiba-tiba dia disuruh keluar dari penjara. Namun setelah dia ada di hadapan orang banyak, dia mendengar begitu keras teriakan, "Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus itu! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus itu!" Adik-adik, Barabas menjadi tertegun, bahkan menjadi terkagum-kagum. Oh, ternyata aku diterima, aku disambut. Oh, mungkin Yesus ini lebih jahat daripada aku. Oh, berarti aku lebih baik. Siapa Yesus itu? Adik-adik, akhirnya Barabas menghina dan merendahkan Tuhan Yesus di dalam hatinya. Adik-adik, mungkin kalian tidak terima mengapa orang jahat justru sepertinya berkemenangan dan orang baik justru sepertinya mendapatkan kemalangan dan kesusahan. Barabas yang begitu jahat akhirnya dibebaskan. Tuhan Yesus yang begitu baik akhirnya harus dihukum mati. Begitulah yang seringkali terjadi, adik-adik, di dalam dunia yang berdosa. Mungkin kita menjadi bertanya-tanya, apakah dengan demikian kematian Tuhan Yesus itu nanti akan menjadi sia-sia? Dia orang baik, tapi akhirnya sia-sia kematiannya. Tidak, adik-adik. Karena kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Kematian Kristus adalah kematian yang membinasakan maut. Tuhan Yesus harus untuk sementara waktu turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut itu. Nanti Tuhan Yesus akan bangkit, Tuhan Yesus akan menang, Tuhan Yesus akan menjadi raja yang mengadili dengan seadil-adilnya setiap orang yang menghina kebenaran, setiap orang yang menghina Allah, setiap orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Tuhan akan binasakan. Tetapi setiap orang yang mengikut Tuhan dan yang sungguh-sungguh mau menghormat Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka mereka akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Mereka akan diterima oleh Tuhan. Apakah itu karena mereka berjasa? Apakah itu mereka baik? Apakah mereka itu mempunyai kemampuan yang layak untuk diterima oleh Allah? Bukan, adik-adik. Tetapi oleh karena kemenangan Kristus yang telah diberikan kepada mereka, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menghormat Tuhan. Adik-adik, apakah kalian sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kalian sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Jika demikian, itu bukan hasil jerih payahmu. Itu karena anugerah Tuhan sudah datang kepadamu. Dan orang-orang seperti itulah yang nantinya akan diterima, akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena kemenangan Kristus telah dinyatakan kepadanya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat, yang sungguh-sungguh menghormat Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena anugerah Tuhan
sudah sampai kepada kita. Kiranya petualangan kita kali ini juga sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita, yang mengingatkan kita betapa besar anugerah Tuhan yang membuat kita manusia berdosa mau mencari Tuhan, mau menghormati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena oleh kasih Tuhan sajalah, maka kami dapat berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu saja Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk hidup dengan menghormat Engkau, untuk hidup untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami tetap konsisten menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya hidup kami sungguh mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barham baru sadar, ternyata menurut Mazmur Asaf, lebih banyak orang jahat yang menderita daripada orang benar. Tetapi kalau kita baca sebagian selanjutnya, maka sebagai orang percaya kita tidak perlu iri terhadap mereka. Karena ada saatnya Tuhan memandang baik untuk melatih umat-Nya yang berharga melalui kemiskinan, cercaan, kematian, dan kelemahan. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan penderitaan itu berlangsung lama. Benar, kita tidak perlu mengeluh. Yesus sudah menjadi teladan untuk rela menderita dan taat sampai mati. Karena suatu saat nanti Allah akan memuliakan semua orang yang mencari Dia. Terpujilah Tuhan. Mari bergegas membaca Markus 15 ayat 16 sampai 20. Sampai jumpa.